Makna gaib dan sejati dari Al-Quran Surat Al-Balad nomor 90. Al-Balad di dalam Al-Quran diterjemahkan dengan negeri. Terjemahan tersebut sebenarnya kurang tepat, karena menyembunyikan arti sebenarnya dari kata Al-Balad itu sendiri. Kamu pasti pernah mendengar kata musik balad atau lagu balad, bukan? Jadi, arti kata balad sebenarnya, dalam bahasa Jawa adalah kidung. Kidung artinya sebuah perasaan yang disenandungkan menjadi syair, puisi, dan sastra. Jadi Al-Balad artinya negeri kidung. Dengan kata lain, negeri kidung adalah negeri yang dihuni oleh para sastrawan dan pujangga. Mari kita lihat satu persatu. Ayat 1, La uksimu bihazal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri kidung ini. Ayat 2, Wa anta hilem bihazal balad. Dan kamu bertempat di negeri kidung. Ayat 3, Wa walidi wa ma walad. Dan wali dan yang diturunkan. Maksudnya negeri kidung adalah negerinya para wali. Wali adalah sunan dalam bahasa Jawa, yaitu hamba Allah yang menjadi wakil Allah di bumi. Wali Songo menciptakan berbagai macam kidung, seperti mokopat, lir-ilir, tombo ati, dan lain-lain. Itulah sebabnya Wali Songo disebut dengan para sunan, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, dan lain-lain. Jadi bukti atau tanda dari negeri kidung adalah keberadaan dari kerajaan para sunan. Dan kamu hanya bisa menemukannya di tanah Jawa, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta. Kamu juga sudah mengenal nama pujangga Jawa yang sangat terkenal itu, yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito. Beliau ternyata berasal dari Keraton Kasunanan Surakarta. Mengapa Anda harus tahu tentang negeri kidung atau Al-Balad? Karena di negeri Al-Balad akan muncul dan lahir seorang wali Allah yang diciptakan sebagai manusia yang berada dalam susah payah. Ayat 4, Lakat halaknal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan seorang manusia yang berada dalam susah payah. Perlu Anda ketahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan mudah, karena apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dengan kun fayakun. Kata halakna diterjemahkan menjadi menciptakan. Menciptakan itu proses menjadikan ada. Ada dalam bahasa Jawa itu disebut ono. Kata fikabat artinya susah payah yang dalam bahasa Jawa disebut sukar. Jadi manusia yang dijadikan ada atau ono dalam bahasa Jawa, yang berada dalam susah payah atau sukar. Maka dialah yang bernama Soekarno. Dan beliau adalah wali Allah. Ayat 5, Ayasabu alai yakdira, alaihi ahad. Apakah dia, manusia itu, mengira bahwa ia tidak akan berkuasa alaihi ahad? Kata alaihi ahad itu maksudnya adalah atas, Allah, padanya yang pertama. Dan faktanya adalah bahwa Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yang disumpah dengan Al-Quran yang diletakkan tepat di atas kepalanya. Ayat 6, Yakulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Faktanya, hingga kini misteri tentang harta amanah Soekarno, yang tertulis dalam buku, Harta Amanah Soekarno The Green Hilton Memorial Agreement. The Green Hilton Memorial Agreement menjadi titik tumpu atau muara perbincangan mengenai harta amanah Soekarno. Dalam perjanjiannya dengan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, Soekarno menandatangani sebuah dokumen yang berisikan catatan mengenai harta kekayaan para pendahulu rakyat Indonesia. Soekarno merupakan satu-satunya orang yang diberi hak kuasa untuk pencairan harta tersebut, maka tidak bisa diambil oleh orang lain apabila tidak mendapat mandat darinya. Sayangnya, belum sempat Soekarno memberikan mandat kepada orang lain, beliau telah meninggal dunia. Hingga sekarang tidak ada yang tahu pasti, berapa harta amanah Soekarno yang diduga tersimpan di FED. Ayat 7, Ayasabu al-lem yarohu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Soekarno adalah manusia terpopuler di dunia dan memiliki karisma, sehingga semua orang di dunia melihat dan mengetahui namanya. Ayat 8, Alem najal lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Faktanya, Soekarno melihat dengan matanya segala sesuatu yang sedang terjadi. Ayat 9, Wa lisana wa syafatain. Lidah dan dua buah bibir. Faktanya, apa yang dilihat Soekarno disuarakan dengan lidah dan dua buah bibirnya. Itulah sebabnya Soekarno menjadi ahli orasi yang ulung. Dan beliau dikenal dengan julukan Sang Singa Podium. Ayat 10, Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya, dalam bahasa Jawa, Allah memberikan tanggap insasmito, yaitu Soekarno cepat tanggap terhadap apa yang akan dan sedang terjadi, kondisi baik maupun buruk.
Dua jalan itu adalah jalan baik dan buruk. Itu sebabnya Soekarno cepat membaca situasi, yang melahirkan pemikirannya, untuk masa depan bangsa Indonesia. Dan, Indonesia menggugat adalah pidato pembelaan yang dibacakan oleh Soekarno pada persidangan di Landrat, Bandung pada tahun 1930. Dari balik jeruji penjara, Soekarno menyusun dan menulis sendiri pidato tersebut. Isi pidato Indonesia menggugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Pidato pembelaan ini kemudian menjadi suatu dokumen politik menentang kolonialisme dan imperialisme. Ayat 11, Falaktahamal Aqobah. Maka tetapi tidak, ia menempuh jalan yang mendaki, lagi sukar. Maksudnya dari ayat itu, fala artinya maka, tetapi tidak. Pengucapannya seperti kata terkejut, yang tujuannya untuk memperhatikan bahwa Soekarno memilih menempuh jalan mendaki lagi sukar. Menempuh perjalanan hidupnya yang mendaki, dari posisi paling bawah, hingga naik ke atas. Faktanya, Soekarno, hidupnya diwarnai dengan kehidupan di dalam penjara, dan diasingkan di zaman Belanda. Karena beliau selalu menentang kolonialisme dan imperialisme. Ayat 12, Wa ma adroka mal aqobah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Seorang pujangga dan ahli orasi, yang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Jadi Soekarno awalnya adalah seorang pujangga, kemudian menjadi ahli orasi di negeri Kidung, Al-Balad. Apa yang dilakukan Soekarno? Lihat ayat selanjutnya, ayat 13, Faku Rokobah, yaitu, melepaskan budak dari perbudakan. Soekarno memerdekakan bangsa Indonesia dari zaman perbudakan atau zaman penjajahan, yang berupa kerja rodi dan romusya, yaitu kerja paksa. Kerja rodi dan romusya adalah kerja paksa untuk membuat jalan dan tanam paksa atau kultur stelsel untuk kepentingan penjajahan. Nah, apa akibat tanam paksa atau kultur stelsel dari penjajahan barat tersebut? Jawabannya ada pada ayat selanjutnya. Ayat 14, Awit amun fi yaumin zimasgobah. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Maksudnya, zaman tidak ada bahan pangan. Mengapa bisa terjadi? Karena para petani di Pulau Jawa, yang seharusnya menaman di sawah dan ladang diangkut paksa oleh bangsa penjajah untuk kerja rodi di Eropa. Membangun bangunan rumah-rumah Eropa dengan menggunakan batu bata, dari tanah liat yang dibakar dan pembangunan jalan-jalan. Juga dibawa ke Suriname, Kaledonia Baru dan lain sebagainya. Itu sebab di Eropa banyak terdapat kampung Jawa. Ayat 15, Yatiman za makrobah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Maksudnya, terjadinya pada zaman Ngenger, di mana banyak anak yatim akibat terputus dengan keluarganya, sehingga harus dipelihara oleh kerabatnya. Ayat 16, Au miskinan za matrobah. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Maksudnya, zaman di mana tidak ada uang dan baju. Di masa itu orang memakai baju goni ataupun dari karet. Jadi zaman yang disebutkan pada ayat 14 sampai dengan 16 ini menggambarkan situasi tidak ada makanan atau kelaparan. Banyak anak yatim dan orang miskin yang fakir. Maka itulah namanya zaman Malaysia. Zaman Malaysia adalah zaman penjajahan perang akibat kekejaman penjajahan. Sehingga zaman Malaysia menjadi zaman depresi besar. Kata Malaysia adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya keluhan yang berkepanjangan. Akibat rasa kurang sehat secara umum, sering disertai dengan kelelahan, nyeri yang menyebar, atau kehilangan minat, identik dengan tidak bertenaga atau malas. Malaysia adalah istilah medis, untuk menggambarkan perasaan lelah, tidak nyaman, dan kurang enak badan, yang tidak diketahui apa penyebabnya. Gejala Malaysia adalah rasa lelah, lemas, perasaan tidak nyaman pada tubuh, tanpa penyebab pasti. Jadi Soekarno adalah seorang wali Allah yang membebaskan bangsa Indonesia dari zaman kerja paksa yaitu rodi dan romusya, dari zaman perbudakan dan zaman Malaysia, zaman kelaparan, kondisi ngenger dan susah mendapat baju berubah menjadi zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi Soekarno benar-benar berada di negeri Kidung atau Al-Balad, sebagaimana Allah bersumpah pada negeri Kidung ini. Jadi Soekarno adalah hamba Allah yang diturunkan Allah atau dilahirkan di negeri Kidung atau negeri sastra atau sosro dalam bahasa Jawa. Itulah sebabnya ayah Soekarno bernama Sosrodiharjo. Ayat 17, Sumakana minalazina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan dia, tidak pula, termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
Faktanya Soekarno adalah seorang Muslim, dengan kata-kata bijak untuk berpesan dengan sabar dan kasih sayang yang sangat terkenal itu. Ayat 18, Ulaika ashabul maimanah. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu, adalah golongan kanan. Soekarno banyak memberikan banyak pemikiran dan motivasi untuk bangsa-bangsa timur. Golongan kanan adalah golongan timur, karena kanan berada pada posisi timur. Jadi Soekarno dikenal akrab dengan bangsa-bangsa timur, dengan mendirikan Konferensi Asia Afrika. Dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul, Let the New Asia and Africa be born, atau Biarkan Asia dan Afrika baru terlahir. Ayat 19, Walazina kafaru bi ayatina ham ashabul masamah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Golongan kiri adalah kaum barat, karena barat berada di posisi kiri. Kaum kafir itu ditutupi dari ilmu Allah, yang tidak punya hati nurani, sehingga buta, tuli, bisu dengan rasa atau perasaan hati. Ayat 20, Alaihim narum musodah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Neraka itu api dan wadah api itu disebut anglo atau tungku. Benda yang dimainkan dengan cara ditutup rapat yaitu alat musik saksofon, diatur dengan menutup lubang pada tabung saksofon. Lubang-lubangnya ditutup menggunakan klep pada bagian luar saksofon. Bangsa kafir, atau bangsa barat adalah bangsa penjajah. Mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat yang disebut dengan bangsa Anglo-Sakson. Yang dijelaskan pada ayat ini, merekalah bangsa golongan kiri, yang kafir, yang berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran, jika dimaknai dengan menggunakan Java Code. Sekaligus bukti bahwa Al-Quran ternyata menceritakan tentang tanah air Nusantara atau negeri tanah suci yang diturunkan oleh Allah dari surga, beserta Adam dan pasangannya. Dan faktanya masih banyak sekali kaum muslim tak mengenalinya dengan baik. Bahkan segala sesuatu yang terhubung dengan nenek moyang Nusantara, harus dibasmi karena itu adalah animisme dan dinamisme yang sangat dekat dengan khurafat. Inilah kondisi yang disebut dengan Wong Jowo Ilang Jawane. Padahal Jawa adalah induk dari seluruh bangsa di bumi. Padahal tanah yang diinjak oleh bangsa-bangsa yang tinggal di 6 benua Adam yaitu Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Asia, dan Antartika yang kesemuanya menggunakan inisial A, atau Adam adalah hasil pemekaran dari tanah air surga yang jatuh di bumi. Padahal bahasa Jawa adalah bahasa induk dari seluruh bahasa yang ada di bumi yang disebarkan melalui kota Sansekerta dulu.